Kristologi Bapak. Ya. Pertanyaannya, apakah kealahan Yesus turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia? Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Yesus sebagai Allah tidak merasakan penderitaan fisik karena Allah kan tidak berfisik. Ya. Nah, tapi karena Yesus atau Allah menjelma menjadi manusia, ya dia mengenakan tubuh fisik tertentu sebagai manusia, maka sebagai manusia ya dia tertikam duri ya pasti sakit, ya dia dicambuk ya pasti sakit. Tapi apakah Allahnya itu ikut sakit? Nah, kan Allah tidak berfisik. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru. Ketika Yesus disalibkan, apakah kealahan Yesus ini merasa sakit? Jawaban dari pendeta ini membingungkan jemaatnya. Di sini pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Allah itu tidak punya wujud. Bagaimana mungkin merasakan sakit? Di sini jemaatnya menyadari bahwa mereka ini bertuhan kepada manusia, sedangkan Yesus ini dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maryam. Mungkin jemaat dari pendeta Ezra Soru ini berpikir, kenapa saya ini bertuhan kepada manusia? Kenapa Tuhan saya ini disiksa oleh ciptaannya? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana selengkapnya jawaban dari pendeta Ezra Soru. Apakah jawaban dari pendeta Ezra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Selamat menyaksikan. Kristologi Bapak. Ya. Pertanyaannya, apakah kealahan Yesus turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia? Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Tergantung penderitaan apa. Kalau penderitaan fisik, ya tentu saja Yesus sebagai Allah tidak merasakan penderitaan fisik karena Allah kan tidak berfisik. Ya. Nah, tapi karena Yesus atau Allah menjelma menjadi manusia, ya dia mengenakan tubuh fisik tertentu sebagai manusia, maka sebagai manusia ya dia tertikam duri ya pasti sakit, ya dia dicambuk ya pasti sakit. Tapi apakah Allahnya itu ikut sakit? Nah, kan Allah tidak berfisik, kealahannya tidak berfisik, sehingga tentu saja dia tidak bisa merasakan sakit-sakit secara fisik. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Di sini pendeta ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita bertanya kepada pendeta Ezra Soru, untuk apa Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Kalau hanya alasan Tuhan itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib, ini benar-benar tidak masuk akal. Di sini Tuhan itu yang menciptakan manusia. Kemudian Tuhan ini disiksa oleh ciptaannya untuk menebus dosa manusia kepada Tuhan. Sementara yang disalibkan adalah Tuhan. Kepada Tuhan mana lagi dia ini menebus dosa manusia? Ini kan sama sekali tidak masuk akal kalau Tuhan itu menjelma menjadi manusia hanya untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Kita dengarkan selanjutnya. Tapi kalau kita bicara soal penderitaan, itu kan lebih daripada sekedar masalah fisik, ya. Bahwa orang bisa menderita walaupun bukan penderitaan fisik. Fisiknya bisa sehat, tapi batinnya sedang menderita. Ya. Orang putus cinta itu ya. Nah, dia hatinya menderita tapi fisiknya aman-aman saja. Begitu juga Yesus itu kita bisa melihat juga dia pada saat dia mengalami penderitaan fisik, tapi dia juga mengalami penderitaan non fisik ketika dia bilang Eli Eli lama sabachthani, ya. Nah, karena itulah maka tentu saja kealahan Yesus tidak turut merasakan penderitaan fisiknya Yesus. Tapi kealahannya sebagai Allah, dia bisa turut merasakan penderitaan yang merupakan penderitaan yang rohani, ya, rohani, ya. Dasarnya adalah bahwa pada waktu manusia, kalau seseorang bertanya tentang agama, maka kita menjawabnya harus dengan ayat-ayat kitab suci. Seperti jemaat dari pendeta Ezra Soru ini bertanya tentang kekristenan, di mana Yesus disalibkan. Apakah kealahan Yesus ini merasa sakit? Tapi pendeta Ezra Soru ini tidak mengeluarkan ayat-ayat kitab sucinya. Tapi di sini bisa kita lihat bagaimana pendeta Ezra Soru ini ngarang bebas di depan jemaatnya.
Ini sama saja membuktikan bahwa mereka ini memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Kita dengarkan selanjutnya. Manusia atau orang-orang percaya itu mengalami penderitaan atau penganiayaan, Tuhan Yesus pun bisa merasakan penderitaan itu. Ya, ini terlihat dari ketika Paulus sebelum bertobat itu dia menganiaya orang percaya. Dia menganiaya orang percaya, lalu dalam perjalanan ke Damsyik dikatakan dalam Kisah 9 ayat 4, dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi Tuhan tidak berkata, "Mengapa engkau menganiaya orang Kristen? Mengapa engkau menganiaya umatku? Mengapa engkau menganiaya gerejaku?" Tapi mengapa engkau menganiaya aku? Itu berarti bahwa orang percaya yang menderita, yang teraniaya, Yesus itu sebagai Tuhan pun merasa teraniaya, ikut teraniaya, walaupun bukan aniaya secara fisik. Kalau pendeta Esra Soru ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah, tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di dalam bahasa aslinya, Yesus itu disebut sebagai utusan dan Tuhan. Tuhan itu menggunakan kata kurios, kalau Tuhan itu menggunakan kata theos. Tapi Yesus itu tidak pernah disebut dengan sebutan kata theos, tapi Yesus itu disebut dengan kata kurios, yaitu artinya Tuhan. Dan kalau pendeta ini mengatakan tetap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di mana ketuhanan Yesus? Lalu ketuhan mana Yesus ini menebus dosa manusia? Sementara bagi orang Kristen Yesus sendiri adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di dalam kekristenan? Kalau di dalam kekristenan itu ada 3 Tuhan, siapa Tuhan mana yang menciptakan bumi? Apakah Tuhan Bapa, apakah Tuhan Yesus, atau Tuhan Roh Kudus? Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan mana yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan? Yang menjadi pertanyaan kita seperti ini adalah, sebab di dalam kekristenan itu ada 3 Tuhan, ini harus diperjelas. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan menebus dosa di atas tiang kayu salib itu. Itu hanya dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan seperti ini, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, maka dia sudah menebus dosa manusia, membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus sendiri berkata, "Aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat." Orang Kristen ini bukan bertuhan kepada Yesus, bukan beriman kepada Yesus, tapi bertuhan kepada Paulus. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.